Di bagian pertemuan pertama kita sudah membahas yang rada general, terus kemudian masuk ke topik-topik, dan ini again topik yang terakhir ya, yaitu tentang lies we believe about our sins, ya. Dusta yang kita percaya tentang dosa, terutama dosa kita ya, dosa kita komunal tapi juga dosa pribadi ya, my sin juga boleh gitu. Saya bagi 8 poin saja sudah di sini ya, 8 gitu, so outline-nya sederhana gitu. Yang pertama kita bicara tentang sin of complacence ya, sin of complacence about sin. Maksudnya gini, kita bisa memperlunak ya, kita bisa menjadikan dosa itu sebagai sesuatu yang dimaklumi gitu. And ini sudah the first sin ya gitu. Dosa itu adalah sesuatu yang ya siapa sih yang nggak berdosa dalam dunia ini gitu ya. Bukan di peradaban kepada anugerah Tuhan, bukan loh, itu beda ya. Nanti terakhir kita akan tutup dengan poin itu gitu. Tetapi di sini nih kita melunakkan deh bahaya dari dosa dengan mengatakan kalimat-kalimat bahwa ya standarnya kan ya memang gitu. Bahkan mungkin kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain saya masih agak mendingan loh, even boleh dikatakan lebih baik gitu ya. Ya mungkin loh saya itu juga mungkin ya. Pak itu kalimat nggak harus kalimat salah, itu nggak harus kalimat self righteous gimana, mungkin juga fakta juga bisa kok seseorang itu lebih baik daripada yang lain, memang indeed bisa. Ada orang yang lebih jahat daripada kita, ada, definitely ada saya. Cuma ini jadi akhirnya dengan spirit seperti ini ya membuat diri kita itu nggak berperang dengan dosa atau terhadap dosa ya, kita jadi memperlunak dosa, kita jadi nggak kritikal terhadap dosa. Kita memberikan ruang, ya kita nggak ada, ini ya saya ini baca kemarin waktu tanya jawab ada orang yang ngingetin ayat ini ya saya. I think ini ayat ini penting gitu, Korintus ya, 2 Korintus 7:11 ya. Dari 10 ya saya baca ya. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. So sudah lihat di sini ada dua macam duka cita ya, duka cita yang menurut kehendak Allah dan duka cita yang dari dunia ini ya. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman. Ya, perhatikan ini ya saya. Pembelaan diri, kejengkelan ini bukan ini ya, justifying self, maksudnya bukan itu ya. Tapi kalau saudara lihat di dalam konteks keseluruhannya yaitu kesungguhan ya. Nah, kita bandingin terjemahan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kadang lebih jelas ya. For see what earnestness this godly grief has produced in you. Godly grief yang menurut kehendak Allah itu tadi ya. But also what eagerness to clear yourselves. Jelas ya saya. Eagerness to clear yourselves. Pembelaan dirinya itu eagerness to clear yourself. Apa itu? Ya pertobatan yang sungguh-sungguh maksudnya. Kan kita kan kotor ya gitu ya. Terus ada eagerness to clear yourself itu. Jelas ini nggak mungkin terjadi kalau kita memaklumi dosa di dalam pengertian itu tadi ya, siapa yang nggak berdosa. Semua orang juga punya kelemahannya dan sebagainya. Akhirnya terus jadi ini ya, lunak terhadap dosa dan nggak kritikal ya terhadap kelemahan, terhadap dosa. What indignation ya, kejengkelan ya, what fear, ketakutan. What longing, what seal, what punishment bahkan ya, penghukuman diri gitu. Sounds asketik ya, kita agak jarang ya saya bahas ayat ini ya. Karena kita di spiritualitas reform kan biasanya bicara tentang ini ya Bang. Ya ada pengampunan Tuhan ya. Hati-hati dengan bahaya perfeksionisme. Oh betul sih saya, betul. Itu ntar kita juga ngomong ya bagian ini gitu. Tetapi ini ya, hati-hati dengan bahaya perfeksionisme dan sebagainya itu ya. Ini bukan berarti terus kita jadi complacent ya. Tahu complacent nggak saya? Ya, complacent terhadap dosa gitu. Kita jadi gampang sekali ya itu urusan dengan ini dosa gitu. Kayaknya sesuatu yang Tuhan harus maklum lagi dan lagi dan lagi. Kita sendiri nggak ada ini loh saya, nggak ada longing, seal, punishment ya, indignation ya, kejengkelan ya bahasa Indonesianya. Bagus itu terjemahan gitu, kejengkelan ya. Nggak ada gregetnya gitu ya saya. Nah, kalau ini nggak ada ya saya, ini bukan pengampunan Tuhan gitu, bukan anugerah Tuhan. Kayaknya kita sedang mengampuni diri sendiri kayaknya. Ada beda ya, saya orang yang mengampuni dirinya sendiri dan orang yang menerima pengampunan dari Tuhan itu. Bedanya adalah orang yang menerima pengampunan dari Tuhan itu ada ini, ada
Ada 2 Korintus 7 ayat 11. So meaning ada story of true repentance, true conversion gitu ya. Karena ada kejengkelan ini ya, ada punishment dan sebagainya ya. Makanya kalau kita mengerti poin ini, kita bisa sedikit appreciate ya, itu tradisi spiritualitas asketik gitu ya. Yang seolah kalau kita salah mengerti seperti kayak mereka ini mau apa sih sebetulnya, mau menebus dosa gitu dengan kekuatan mereka sendiri. Ya sudah kalau sudah tafsir kayak gitu, kita sudah nggak ngerti duluan gitu ya, nggak ngerti duluan. Sudah tahu asketisisme sudah tahu kan ya, praktek-praktek yang itu apa seperti kayak menyiksa diri dan sebagainya gitu. Ada nggak sih gambaran kayak gini dalam Alkitab gitu? Saya tanya ini, ada nggak gambaran kayak gini di dalam Alkitab? Atau ini totally spiritualitas yang sama sekali asing untuk Alkitab? Ada nggak sih? Jawaban nggak ada, for sure lebih gampang ya. Karena kalau sudah jawab ada, saya akan tanya mana gitu. Iya kan? Kalau saudara jawab nggak ada, terus saya tanya mana? Loh kan saya bilang nggak ada, gimana sih? Gitu lah. Jadi ada nggak saya? Ya coba mana? Beneran nggak? Mana? Yohanes Pembaptis. Oke. Yohanes Pembaptis asketik. Bener sih Yohanes Pembaptis asketik. Tapi itu kayaknya bukan mutlak ya. Yang dinilai gini. Itu di dalam gini. Kan tahu dari mana itu nggak mutlak saya. Karena kan Injil mencatat ya Yohanes Pembaptis gaya hidupnya kayak gitu. Tapi Yesus kan lain gitu kan ya. So ini bukan di dalam tingkat kemutlaan. Karena kalau tingkat kemutlaan, Yesus benar-benar keliru loh dengan makan dan minum kayak begitu ya. Itu benar-benar nggak cocok. Berarti Yesus kurang asketik gitu. Which is absurd kan ya ngomong kayak begini. So, tapi ada yang bukan relatif, tapi lebih kepada ya sesuatu yang di-share secara universal gitu. Ada nggak? Misalnya apa gitu? Apa? Ya, good. Apa ayatnya gitu? Puasa, benar. Apa tapi? Ayatnya yang mana? Dari mana itu asketik gitu ya? Mungkin ketika pertobatan misalnya bangsa Israel menyadari mereka bersalah, terus mereka mengadakan puasa. Iya. Tapi ada nggak itu yang ada kaitan apa? Coba baca ini ya, Esra 9 ayat 5. Esra 9 ayat 5. Atau dari ayat 3 ya. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Ya. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, orang sebab perbuatan tidak setia orang-orang buang itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Ya, benar loh, saya pakai istilah itu loh. Dan nggak ada komentar negatif kan di sini kan ya. Maksudnya komentar redaktorial. Tetapi ya dia ini melakukan sini ya di dalam kesalahannya karena spiritualitasnya agak defect, nggak ada kan soalnya. Nggak ada komentar kayak gitu, ini berarti positif maksudnya gitu. Ini komentarnya nggak ada komentar negatif tentang ini ya. So, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil dan seterusnya. Ya berpuasa ya bisa ini menyiksa diri di dalam itu ya, menyiksa diri dengan berpuasa. So ada aspek ini. So saudara jangan salah ngerti ya, saudara saya nggak mau salah ngerti dengan saudara. Oh jadi ini ya ternyata di dalam kekristenan ada holy masokisme bukan ya saya, bukan itu sakit jiwa ya saya nggak ngomong ini loh, bukan. Tapi di dalam pengertian itu, saudara baca dari tadi ya, konteks seperti yang kita baca di 2 Korintus 7 tadi gitu, kejengkelan ya. Maksudnya bagian ini justru mengonfirmasikan bahwa saudara nggak main-main dengan dosa. Anugerah Tuhan itu mahal ya, karena ada pertobatan yang sejati. So, the first lie itu adalah sin of complacent ya, complacent about sin, bahwa dosa itu ya nggak kenapa-kenapa karena seluruh dunia juga gitu. Siapa yang nggak dosa sudah, untung saya bukan dosa yang terlalu mengerikan gitu ya. Tapi kalau ditanya saya nggak berdosa, ya pasti berdosa lah. Siapa yang nggak berdosa ya di dalam dunia ini? Ya inilah saya, ini first lie gitu. Not to mention itu kalimat-kalimat yang terkenal itu ya. To err is human, humana errare est. Ada terjemahannya ya di dalam berbagai macam ini bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia apa ya terjemahannya ya? Gak ada ya para ini peribahasa ini ya.
bersalah itu manusiawi. Nggak ada ya kayaknya ya. Ada nggak ya kira-kira peribahasa yang mirip kayak gitu? Nggak ada ya. Hah? Apa? Oh iya. Aduh, agak lain sih sebetulnya ya. Nggak ada gading. Nggak ngomong kemanusiaan soalnya di situ gitu. Nggak, ngomong kegajahan itu. Oke, itu yang pertama ya, saya. Sin of complacent lies about ini apa? Seriusnya dosa. Yang kedua ya, sin of delaying, sin of delaying. Karena saudara kan muda gitu ya, masih muda, bisa menunda gitu. Dengan alasan ya kita masih punya waktu lah gitu. Saya masih muda, saya masih banyak explore, saya mesti enjoy ya kehidupan ini. Nanti akan ada waktunya untuk serious religiosity, serious piety ya. Serious total surrender itu akan datang sendiri waktunya gitu. Tapi sekarang terlalu muda ya, jangan prodigiin penyerahan diri kayak beginilah gitu ya. Ini kan masih panjang waktunya gitu. Masa kayak Zinzendorf itu, umur 4 tahun sudah kepingin jadi apa ya, misionaris pengkhotbah hamba Tuhan. Kayaknya kecepetan deh, kurang normal ya. Umur 4 tahun kayak gitu, prodigy in piety gitu. Saya nggak mau kayak gitu, saya mau agak normal gitu. So, lies dustanya adalah ini apa? Ini sudah beberapa layer dusta ya sebetulnya. Pertama ya jelas waktu itu bukan di dalam kuasa kita gitu. Itu yang paling sederhana ya. Kita membohongi diri kita sendiri kalau kita pikir muda itu sama dengan waktu lebih banyak. Itu kan nggak tentu ya. So itu bisa menjadi satu kebohongan. Tapi mungkin kebohongan lebih ini ya Pak, agak subtle di sini ya. Ini loh, while still young, saya mau menikmati hidup. Nanti akan ada waktu yang serious piety, religiosity, total surrender itu. Itu bohong saya. Karena true enjoyment itu justru ada di dalam kehidupan yang sepenuhnya diserahkan, dipersembahkan itu gitu. Jadi gambaran ini ya, dualisme kayak gini nih dusta sebetulnya. Itu Spurgeon ya, saya pernah didatangi ini ya, seorang setelah mendengarkan khotbahnya dia, apparently cukup tergerak gitu ya, memang khotbahnya Spurgeon berkuasa kan. Terus dia merasa khotbahnya Spurgeon itu interesting ya, dia tergerak gitu, dan dia bilang, khotbahmu itu ini loh apa, menggerakkan ya, dan masuk akal. Ya. Tapi bagaimana ya, saya masih kepingin menikmati hidup ini gitu, a little bit. Ya sebelum saya mungkin akan consider what you preach tadi gitu. Tapi biarkanlah saya mau little bit enjoy hidup ini dulu gitu loh. Terus Spurgeon melotot matanya, a little bit gitu. Lu cuma mau little bit menikmatinya. Kalau saya sih nggak mau little bit itu ambisi terlalu rendah. Saya mau menikmati di dalam seluruh kepenuhan, bukan a little bit. Saya mau menikmati hidup sepenuh-penuhnya. Dan itu cuma bisa di dalam Kristus. Bedanya yang di dalam pikiran orang ini adalah ya menikmati itu sebelum komitmen kepada Kristus yang nggak ada kenikmatan itu ya. Yang masuk kepada duties, daftar kewajiban-kewajiban agamawi yang melelahkan, pikul salib, asketisisme, sangkal diri, menyiksa diri dan sebagainya. Sebelum ke sana ya harus ada waktu untuk tertawa-tertawa dulu gitu. Alangkah misleading ya saya konsep kayak begini gitu. Dusta gitu. Karena masih mau menikmati ya, karena nanti serious religiosity, serious piety itu kayaknya nggak bakal ada sukacita gitu. Orang yang ikut Yesus itu sukacita, so ya. Yang nggak ikut Yesus itu lebih banyak duka cita actually. Gitu. Jangan ditukar-tukar ya, so ya. Christianity is always a happy program. Gitu. Yang sorrowful itu adalah yang nggak mengikut Kristus sebetulnya. Gitu. Jangan ditukar-tukar. Yang ketiga, so ya, ini lies berkaitan dengan ya money, uang, harta ya. While still young, waktu masih muda, ya kita have to work hard to earn money ya selagi masih muda. Work hard. Karena kalau kamu work hard, then later on you can play hard gitu.
Tapi who to you, ya, who to you, who unto you, yang nggak work hard waktu muda, waktu masa tua, nggak ada resource to play hard gitu ya, itu salahmu sendiri gitu ya. Ini kalimat sarkastik ya, ini bukan message saya loh ya, jangan ketuker lagi ini. Ya itulah saya ini lies-nya ada di sana gitu. Masih muda, bekerja sebanyak mungkin, nanti terus kemudian mengumpulkan resource ya. Resource-nya bisa untuk dipakai untuk play hard gitu. Gak tentu ada kesempatan ya. Alkitab kan bicara ini ya. Gak diberikan karunia untuk menikmati ya. Gak diberikan karunia untuk menikmati. Bisa menikmati itu juga anugerah Tuhan ya. Ada orang gak diberikan anugerah untuk menikmati gitu. Menikmati pun gak bisa. Itu miserable bener ya. Very miserable orangnya gak bisa menikmati itu. Karena dia sudah work hard. Bukan pemalas gitu ya, tapi ternyata terus jatuh ke tangannya orang lain ya. Kita pengkhotbah ada gambaran seperti itu ya, orang yang kerja keras ya. Terus kemudian akhirnya siapa yang menikmati ya? Even anaknya sendiri nggak bisa menikmati gitu. Atau mungkin anaknya, tapi anaknya memboroskannya di dalam waktu sebentar lalu habis dan sebagainya. So, ini untuk apa ya gitu ya, kehidupan seperti ini ya. Hardworking sih bagus gitu ya, hardworking ya silakan, itu juga ada certain virtue-nya di dalam hardworking. Tapi kalau kita hardworking dengan pikiran ini ya, dualisme kayak begini ya, karena selagi muda lebih bisa kerja, terus nanti setelah tua atau ada mulai mungkin nggak terlalu tua, mulai umur berapa kalau bisa pensiun dini ya syukur-syukur gitu. Saya sudah lebih ada resource untuk menikmati hidup. Itu berarti kan kita nggak ada enjoyment di dalam pekerjaan kan, berarti gitu. Itu yang peribahasa Indonesia yang ada baiknya, tapi juga ada salahnya itu ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya bagus di dalam pengertian ya kamu mesti ini dulu lah, susah dulu baru bisa bersenang-senang kemudian. Tapi saudara notice gak sih di dalam peribahasa ini nih highly dualistic view-nya gitu. Ya kalau di dalam pengertian ini ya saya mesti masak dulu baru makan, ya itu oke lah gitu ya. Mesti masak air dulu baru airnya bisa diminum. Ya oke lah, kalau kayak gitu oke pengertian. Tapi ini kan bisa dimengerti dalam pengertian rentang 50 tahun masalahnya itu. Bersakit-sakit dahulu ya. Gak tahu berapa tahun? 50 tahun? Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Let's say 25 tahun terakhir atau 30 tahun terakhir. Kan bisa dimengerti kayak begitu juga kan ya. Highly dualistic ya itu ya jadinya kayak begini. Sebetulnya bukan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian di dalam hal ini ya. Tapi harusnya bersenang-senang terus lah. Iya. Kan ada Tuhan yang bisa dinikmati gitu. Kok bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kenapa perlu ada bersakit-sakit dahulu ya? Tapi ini bukan hedonisme ya, saya bukan. Ini kenikmatan yang benar akan Tuhan gitu. So, hardworking ya oke, hardworking. Tapi kita ada enjoyment nggak waktu di dalam hardworking itu gitu ya? Atau saudara justru merasa diperbudak gitu waktu hardworking. Kalau nggak ada enjoyment, ini masalah saudara, religiusitas yang nggak ada enjoyment itu highly bermasalah, sangat-sangat bermasalah. Gitu. Ya, di dalam hidup realistically tentu saja ada saat-saat di mana kita mesti menyangkal diri, ya itu realistis lah saya nggak bilang setiap kali saudara every single thing ya, every second in your life saudara itu mengerjakan dengan passionate gitu ya, termasuk membersihkan ludahnya orang lain yang nyemprot ke sini itu pun passionate bersihnya gitu ya, ya nggak harus ya gitu, saudara jengkel ya boleh lah ya jengkel, memang kita ada waktunya jengkel gitu, maksudnya kita nggak bicara satu kehidupan yang nggak bisa dihidupi kayak begitu, bukan saya. Tapi di dalam pengertian ini ya, broadly speaking gitu. Kalau kita pengertiannya torturing gitu ya, itu banyak menimbulkan masalah ya. Dan apalagi itu di-guided atau di-driven by harta atau money ya. Ya untuk kesekian kalinya saya ini sharing ini ya. Saya sering sih sharing ini. Saya pernah pelayan di Singapura saya. Di Singapura tuh orang Indonesia yang sakit yang lebih ada uang pergi ke Singapura gitu ya. Ya orang yang kerja keras ya waktu ini muda kerja keras berhasil ya kaya. Ya kalau nggak kaya mungkin nggak ke Singapura juga gitu kali ya saya. Berobatnya mungkin di tempat lain gitu. Terus saya ke Singapura ya setelah di Singapura ya sudah store yang hasil kerja keras itu ya bersakit-sakit kemudian aku bersenang-senang kemudian. Para dokter di Singapura masalahnya gitu. Bukan aku yang bersenang-senang kemudian. Sudah work hard ya, yang play hard orang lain. Ya inilah yang dikatakan pengkhotbah ya.
vanity gitu ya, vanitas. Ngedes ya kehidupan kayak begini ya. Karena kita memang nggak mengontrol kan kehidupan kita gitu. So jangan ditipu dengan. Padahal saya nggak mengatakan semua orang yang berobat di Singapura pasti kayak gitu semua ya, bukan. Tapi ada yang kayak begitu dan nggak sedikit apparently gitu ya. Orang yang sudah susah kerja, terlalu berat kayaknya. Akhirnya karena terlalu berat kerjaan terus sakit-sakitan gitu. Sakit-sakitan bayar dokter ya. Bayar dokter, iya kalau dia sadar. Kalau nggak sadar akan bilang, justru makanya saya itu, karena kalau nggak siapa sekarang yang bayar? Ya sudahlah kalau sudah kayak gini ya, memang nggak bisa dikoreksi punya gitu ya. Masih tetap rasa ya memang benar kayak begitu karena ada unexpected expenses gitu ya. Justru the more alasan supaya saya lebih work hard karena ada unexpected expenses itu, ya sudah, ya udah terserahlah. Tapi itu lie sebenarnya itu. Lies yang lain ya, lies yang lain lagi yang keempat ya. Saya pikir ini juga bukan cuma di dalam remaja, tapi juga bisa di dalam pemuda ya. Dalam remaja juga lebih ini ya, mungkin lebih kuat gitu. Yaitu ini ya, pleasing our peers ya, pleasing our peers. Maksudnya ini apa itu namanya tekanan ini ya, tekanan peer pressure, tapi juga ini loh keseragaman Tekanan sosial. Iya, tekanan sosial, bukan Jack. Iya, sort of conformity and uniformity gitu ya. Jadi kita itu mendapatkan greatest comfort ya. Waktu saya itu sejalan, conform, uniform, sinkron dengan kelompok saya gitu. Dan bukan tampil sebagai orang yang aneh gitu ya. Itu ini juga tentu saja bukan encouragement untuk jadi aneh ya, bukan ya. Tapi di dalam pengertian kayaknya itu jadi kayak semacam berhala gitu loh saya. Sudah kayak takut sekali ya kalau nggak confirm dengan ini dengan komunitas itu gitu ya. Gimana kalau saudara berada di dalam satu gereja terus ada semacam universitas konformitas tapi ternyata yang konformitasnya keliru. Itu juga bisa jadi pencobaan loh saya. Saudara bisa bayangin nggak kalau Martin Luther itu waktu saat itu, ya kayaknya semua juga gini ya kayaknya. Ngapain ya saya mesti tesis-tesisan kayak begini gitu. Ya semua gini ya sudah terima saja gitu ya. Memang ini ya sudah bagian kita. Benar nggak ini? Ya memang nggak benar sih ya. Tapi gimana? Semua ya gini ya sudah lah begini. Jadi ya ini tekanan dari ini ya Pak. Nggak ada courage to confess ya. Nggak ada courage ya. Ini kalau mau pakai istilah belatan deh yang ini yang terus terang gitu. Ya ini coward sih sebenarnya sih ini. Ini adalah orang-orang penakut itu. Yang selalu harus ini ya, pleasing peers, komunitas ya. Secara komunitas itu mesti korek gitu ya. Dan orang yang kayak begini itu IQ-nya tinggi loh. Karena cuma orang yang IQ-nya tinggi yang bisa confirm kayak gini gitu ya. Kalau IQ-nya rendah dia nggak bisa baca, nggak bisa baca. Ya ini orang IQ-nya harus tinggi, makanya IQ itu nggak terlalu menolong juga sebenarnya gitu. Kalau kita cuma IQ doang ya sudah ini, jadi gini ya, ternyata kelompok ini gini ya cara mainnya, oke, saya ngerti gitu. Ternyata joke-nya gini ya. Ternyata ngomong ini tabu, nggak boleh nih, ilustrasi yang ini nggak boleh. Komunitas ini paling benci nih, nggak bisa pakai ilustrasi ini. Oke, saya tahu, nggak boleh nih pakai. Berarti saya nggak akan ngomong bagian ini, karena ini nggak korek untuk komunitas ini gitu ya. Ya, again, salah satu virtue Kristen itu kan ya courage ya, keberanian, gitu. Kekuatan ya, untuk ini, untuk mengaku. Berikutnya ya, nomor 5, sin of theological indifference ya, kan belief about our sins, sin of theological indifference. Mempelajari Alkitab itu ya untuk hamba Tuhan gitu ya. In a way ada benernya juga ya. Itu dalam kemarin di Q&A ada yang ini ya. Saya kerja, ada tanggung jawab ini, studi dan sebagainya. Bukankah pengetahuan saya, kira-kira lah, saya mungkin nggak persis kalimatnya, tapi kira-kira kalimat, bukankah pengetahuan saya tentang Alkitab nggak akan seperti ini orang-orang yang sekolah teologi? Ya iya sih, bener sih, ada benernya gitu. Mungkin sudah juga nggak dituntut ke situ juga kali ya, enggak gitu.
Tapi terus kemudian menjadi ini ya, orang yang nggak mau tahu sama sekali ya, dengan pengertian teologis dan nggak berpikir teologis ya. Akhirnya yang menguasai itu pasti ideologi yang lain. Kita kalau nggak dikuasai berpikir teologis, mungkin berpikir pragmatis misalnya gitu ya, atau berpikir idealis gitu, berpikir romantis misalnya. Saya pakai istilah romantis ini dalam pengertian yang ini ya, yang negatif ya maksudnya, bukan dalam pengertian yang positif gitu. Romantis dalam pengertian idealis juga sih, romantisasi gitu. Berpikir sentimentalis gitu misalnya ya, berpikir soalnya is sinis sarkastis gitu ya. Ya bisa macam-macam sudah. Intinya vakum berpikir teologis itu bukan terus kemudian nggak ada apa-apa gitu, bukan vakum ya, tapi akan diisi semua yang lain gitu, itu ngantri gitu. Dan kita somehow nggak perlu belajar juga gitu ya, karena society kita juga sudah mengajarkan itu. Perhaps orang tua kita, perhaps latar belakang keluarga kita ya sudah sangat, waduh itu nggak mungkin vakum sudah, nggak mungkin gitu. Orang tua tradisinya nggak kuat pun ya, saudara punya ego juga kan, itu juga akan mengajari saudara gitu. So ini ya hati-hati dengan penipuan ini ya ketidakpedulian teologis dengan mengatakan ya belajar Alkitab itu kan urusannya hamba Tuhan ya. Saya yang praktis-praktis saja gitu ya Pak. Banyak hal itu ini ya saya dosa itu bikin kompleks gitu. So jadi penjelasan penguraiannya ya, analisanya, diagnosanya juga mesti kompleks ya. Lah penyakit aja juga begitu kan ya saya. Kalau penyakit kan gampang ya sudah, orang nggak usah sekolah dokter kali ya. Saya dulu waktu di ini Belanda itu agak sedikit jengkel ya saya, karena orang pergi ke dokter ya paracetamol gitu. Aduh kenapa ya ini? Mereka tuh hati-hati sekali ya saya kasih obat gitu ya. Balik lagi paracetamol, sudah nggak usah ke dokter, sudah tahu paracetamol kayak. Jadi dia nggak ini, tapi kalau di sini mungkin kayak sebaliknya gitu ya. Ini agak sedikit stereotyping ya. Waduh berani kasih resep gitu ya, langsung dosisnya tinggi gitu. Dulu saya waktu masih remaja tuh pemuda ya, pernah sakit di bagian sini, terus pergi ke dokter. Terus ini setelah dikasih obat, terus kemudian balik lagi, wah ini pasti persoalan empedu. Dari mana ya tahu empedu ini? Karena saya kasih obat mah dan nggak sembuh. Kok gini ya logikanya? Karena saya kasih obat mah nggak sembuh, ini berarti empedu gitu. Loh, saya nggak yakin sama sekali loh ini penarian kesimpulan kayak begini. Ya, well ini kasih resep ya, dosis salah ya sudah, memang bukan itu gitu. Tapi yang sana paracetamol ya ini another extreme gitu. Kalau di dalam urusan medis saja saya bisa kompleks kayak begini gitu ya, dan nggak bisa di oversimplified. Tapi di dalam hal rohani, penyakit rohani, lalu orang menggampangkan ya solusi, mengharapkan. Ya itu kayak orang yang setelah seminar 2,5 jam terus kemudian angkat tangan, boleh nggak perkataan Bapak selama 2 jam itu misalnya disimpulkan di dalam satu kalimat pendek apa gitu. Ya kalau bisa kayak gini ya nggak usah sekolah ya, nggak usah 2,5 jam loh kayak gini. Kasih kiat sukses yang nggak lebih daripada 5-6 kata gitu misalnya ya. I wish I could. Ya masalahnya nggak bisa gitu. Karena apa? Karena things are complex, jadi diagnosanya mesti kompleks. Analisanya kompleks, jadi bagaimana? Ya perlu theological complexity. Kalau kita nggak belajar teologi secara kompleks, kita nggak bisa ada discernment loh saya. Sudah jangan pikir karunia membedakan roh itu rada magical gitu ya. Sudah tumpang tangan, sebentar. Menurut saya sih feeling saya nih kapitalisme ya kayaknya ya. Kalau ini agak lain, ini agak kebiru-biruan atau apa gini ya. Ini kayaknya jiwa lain. Ya saudara pikir spiritual discernment kayak begitu gitu maksudnya. Rasa ini energi warna apa atau apa, ya kan bukan itu ya. Tapi dengan bagaimana? Ya dengan berpikir gitu, dengan saudara melakukan ya peninjauan teologis gitu. So, hati-hati dengan ini ya, dengan dusta itu saya nggak perlu belajar theology of the higher order gitu ya, itu terlalu tinggi, kita belajar yang praktis-praktis saja. Ya akhirnya kita
gampang disesatkan, saya. Disesatkan mungkin bukan dengan Tritunggal yang salah gitu ya, nggak tentu ke sana sih gitu, atau dengan kristologi yang kacau balau mungkin bukan, tapi dengan lifestyle yang keliru ya, dengan liturgi kehidupan yang keliru gitu misalnya, yang jelas-jelas keliru tapi masih terus saja dilakukan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang keenam, dusta bahwa religio, agama itu hanya salah satu aspek ya di dalam kehidupan kita, gitu. Bukan semuanya gitu, salah satu aspek saja. Gitu. Maksudnya Tuhan gitu ya, religion Tuhan ya salah satu aspek, bukan semua gitu. Itu nggak cocok ya saya dengan dengan perumpamaan yang pedagang yang menemukan mutiara yang berharga itu ya. Itu dia habis-habisan jual semuanya just supaya dapat itu mutiara itu kan ya. Bahkan di dalam salah satu perumpamaan itu dia sudah punya mutiara-mutiara gitu. Tapi mutiara-mutiara itu incomparable dengan mutiara satu yang berharga. Jadi dia tukar semuanya supaya bisa dapat mutiara itu. Ini berarti habis-habisan kan ya saya ini. Kingdom of God itu bukan salah satu dari sekian banyak aspek di dalam kehidupan kita. Itu everything saya, everything gitu. Itu harus permits semua aspek gitu. Aspek di dalam kehidupan saudara for sure bukan menjadi reduktif sih ya, bukan gitu. Saudara bukan jadi aspeknya kayak karena tadi kita bilang habis-habisan terus jadi cuma ini ya aspek gereja toh, gitu. Bukan itu maksudnya gitu. Tapi narasi kingdom of God itu ya, itu masuk ke dalam semua aspek gitu. Aspek apapun ya. Ya, dustanya adalah ini ya, melakukan fragmentasi, disintegrasi ini apa? Direduksi sampai kepada satu laci saja ya. Di dalam hidup seperti kayak ada let's say 20 laci gitu. 20 laci ini, and that kingdom of God cuma salah satu laci di antara yang lain gitu. Ada banyak kingdoms, ada banyak ideologies dan ways of life ya, tapi Yesus bilang I am the way, ya. Dia satu-satunya ya. Dia satu-satunya jalan. Bukan jalan di antara banyak jalan yang lain kan. Yang ke 7 ya. Maksudnya dikaitkan dengan ini ya, pemuda gitu. Perhaps sin of self confidence atau pride subtly. Maksudnya karena saya masih muda, saya lebih punya banyak kesehatan ya. Saya lebih punya banyak kekuatan, saya lebih punya banyak opportunities untuk menggapai mimpi saya gitu. Selagi muda bermimpilah gitu ya. Again ya dualistik ya sebetulnya ini. Saudara boleh bermimpi terus kok gitu maksudnya. Itu mimpi kan kenapa cuma masih muda saja gitu. Kita juga masih bisa punya mimpi meskipun sudah kepala 5, boleh kok gitu. Atau kepala 6, 7, 8 boleh gitu maksudnya. Kenapa itu dikaitkan? Nah, strength ya, strength kan dari Tuhan itu. Kalau di dalam Alkitab kan dikatakan berjalan makin lama makin kuat gitu. Tapi dusta ini mengatakan enggak, orang itu bukan begitu. Orang itu dari kuat kepada lemah. Gitu. From strength to weakness. From strength to weakness. Tetapi Alkitab bilang from strength to strength. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Berjalan makin lama makin kuat ya. Itu sudah tafsiran sih sebetulnya ya. Bagus juga tafsirannya. Maksudnya from strength to greater strength ya. Itu yang dikatakan Alkitab saya. Tetapi ada dusta yang mengatakan enggak, from strength to weakness. Jadi selagi kamu kuat ya, yaitu masa mudamu, kerjakanlah karena ada saatnya di mana kamu weak ya. Gini saya, kalau kita pikir seperti gini ya, coba saudara renungkan kalimat ini ya, yang sepertinya benar. From strength ya, selagi muda kuat ya. Terus weak ya. Berarti ini perspektifnya apa sih saya ini? Ini bicara perspektif kekuatan fisik dong berarti, bukan bicara kekuatan Tuhan gitu. Kekuatannya saya, which ada benernya, of course ada benernya gitu. Kekuatan mental misalnya ya, kekuatan mental pikiran, selagi muda ya lebih bisa gesit ya. Lebih gesit lagi anak-anak gitu, makanya anak-anak lebih cepat belajar bahasa kan daripada saudara dan saya. Ya sudah agak ketuaan, kita kan agak susah ya belajar bahasa sudah. Anak-anak kecil gampang sekali serapnya gitu, termasuk dia punya pronunciation jauh lebih bagus. Kalau saya ini dialek Jawa Timur sudah menyertai itu. Mau ngomong bahasa apapun gitu ya,
sudah nggak bisa dikoreksi gitu. So, ya anak-anak sekali lebih strong lagi, stronger even gitu ya, stronger even gitu. Tapi ini bicara apa ya sebetulnya? Yang dibicarakan Alkitab kan bukan itu sebetulnya. Paulus malah secara ini ya, paradoxically bilang justru malah aku lemah, aku kuat. Jikalau aku lemah maka aku kuat. Nah, ini problemnya anak muda ya. Susah untuk merasa lemah ya. Makanya nggak pernah kuat di dalam Tuhan. Penipuannya ya. Overconfidence ya, pride, perhaps subtly ya, bukan vulgar gitu, bukan frontal, bukan apa ini ya, tapi subtly, perhaps unconsciously juga gitu. Karena apa? Ya karena percaya dusta ini. Waktu saya muda, I have more strength, I have more health, saya lebih cantik, lebih menarik, lebih tampan ya, lebih atraktif ya. Nanti waktu saya tua ya, saya mesti tahu diri lah, saya mulai belajar apa itu artinya minder-minder sedikit. Nggak boleh terlalu ini ya, sombong gitu, karena sudah nggak secantik, nggak seperkasa, nggak sekuat, nggak setampan dulu ya. Saudara kalau kita ini ya, berpikir seperti ini, ntar banyak problem loh, saya psikologis gitu. Akhirnya waktu kita tua, ntar kita cari kompensasinya ya, oke, saya boleh muka tambah kisut, tetapi gitu ya, dompet saya tambah tebel gitu ya. So please respect nih gitu. Karena meskipun saya tambah kisut, ini tambah ini rusak gitu ya, nggak menarik seperti dulu, tetapi harta saya menarik loh misalnya gitu ya. Akhirnya cari kompensasi ya. Achievement saya, coba lihat, banyak loh. Muka saya boleh rusak, achievement saya loh, you harus respect loh, ini saya ada achievement loh gitu ya. Tapi intinya sama ya, saya itu failure to deal with fact bahwa waktu menua itu ya, waktu menjadi tua itu somehow weaker. Tapi kenapa ya percaya narasi weaker kayak gini, sementara Alkitab bilang from strength to strength gitu. Atau di dalam istilah Paulus yang lain, ayat yang lain ya, manusia jasmani sih boleh merosot, dan indeed memang merosot gitu. Di dalam hal ini from strength to weak, ya benar, Paulus pun mengatakan seperti itu. Tapi ada realita manusia batinia ya, yang diperbarui dari hari ke hari gitu. Yang itu from strength to strength. Tapi kalau kita nggak ada bagian ini ya well, kita nggak peka akhirnya di dalam hal rohani, terus kita melakukan kompensasi di dalam hal-hal jasmani. Gitu. Saya weaker di dalam kesehatan saya gitu ya, saya cari kompensasinya di dalam hal apa supaya orang tetap bisa menghormati saya gitu misalnya. Ya, nggak menjanjikan ya saya teologi kayak gini. Terakhir ya saya yang ke-8. Tadi kita mulai dengan yang pertama kan sin of complacence about sin gitu ya, dusta bahwa dosa itu cuma gitu tok ya. Kita mesti maklum ya. Kita mesti menoleransinya dan sebagainya gitu. Tapi di sisi yang lain, perhaps ini paradoxical ya, kita tutup dengan ini, ada juga sin of unbelief, sin of perfectionism ya. Yaitu bahwa God's grace itu somehow kayaknya nggak enough ya untuk cover dan overcome saya punya kelemahan dan dosa gitu. Jadi kita seperti kayak glorifying sin di sini ya. Akhirnya jadi nggak bisa keluar gitu daripada ini ya, perasaan kebersalaan dan sebagainya, terus self condemning dan sebagainya, dan ini sangat merusak ya, saya sebetulnya itu merusak gitu. Kasih karunia Tuhan itu selalu lebih besar gitu daripada kelemahan dan dosa. Hopefully ini bukan disalah mengerti ya kalimat ini, tapi ini something yang truly liberating, benar-benar liberating ini, ini membebaskan ya sebetulnya gitu. Maksudnya message ini tuh harusnya membebaskan. Bukan sebagai license to sin ya, bukan untuk berdosa gitu, bukan, tetapi justru untuk semakin kagum ya akan Tuhan yang menguduskan kita gitu ya, sedang menguduskan kita. Menarik saya kalau saya baca di sini ya, ini kan kita bisa search ya saya ini misalnya search tentang ini lies itu kan judulnya kita kan ini ya, lies we believe about our sin. Saya masukin ini saya di Google ya, lies we believe about our sin gitu. Terus ya menarik, yang lebih banyak itu bahas ini saya lie bahwa dosa kita itu terlalu besar ya, sampai Tuhan itu kayak gak bisa mengampuni ya. Itu poinnya banyak sekali saya ternyata gitu ya. Tapi saya agak sedikit miss yang poin pertama yang kita ngomong gitu ya, complacent about sin, ini juga penting loh saya. Kita nggak bisa cuma salah satu ya by the way gitu ya. Dua-duanya ini penting gitu. Jadi hati-hati dengan dusta bahwa dosa itu nggak bisa ditangani, terutama nggak bisa ditangani oleh Tuhan gitu ya. Kalau kita terus di dalam ketakutan terus gitu ya, karena
karena seperti kayak anugerah Tuhan nggak cukup gitu. Ini jelas persoalan, ini dusta ya. Tapi dusta yang lain ya hati-hati ya saya dengan menggampangkan dosa gitu. Ya, dosa kan Tuhan bisa menangani, termasuk mungkin pakai istilah Tuhan deh. Saya harap saudara bisa differentiate ya, bahwa dua hal ini loh, saya nggak bertentangan sama sekali. Ini dua-dua harus hadir ya. Satu bicara tentang the seriousness of God's holiness. Satu lagi ini berarti the depth of God's love, mercy, ya, compassion, ya ini gitu. The depth, kedalaman ya, Tuhan punya belas kasihan, cinta, anugerah ya. Nah ini bicara tentang kekudusan Allah yang serius gitu. Ya, dua-duanya itu hadir gitu di dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau missing salah satu, ya kita menghidupi dusta sebetulnya. Oke, saya ini apa pembahasan hari ini mungkin agak sedikit pendek gitu, 40-45 menit. Kalau sudah ada tanggapan silakan. Ya. Umur muda itu, teman saya ini di umur saya banyak yang quote unquote lebih sukses secara finansial gitu ya. Dan memang ketika itu tadi ada banyak hal yang Pak Billy juga mention dari pressure dari sekitar juga bagaimana cara mengambil keputusan dalam hidup itu kadang suka berbeda dengan yang saya saksikan di lingkungan gereja. Jadi mungkin ini came out as a comment as a approval kali atau setuju sama yang Pak Billy ngomong gitu. Saya ngelihatnya banyak sekali anak muda yang saya pikir mereka jauh lebih kaya, tapi jadi mikir apakah mereka jadi jauh lebih bahagia karena mereka melihat seperti ini gue kerja gini biar gue bisa keluar dari kemiskinan yang keluarga gue kasih gitu. Jadi gue harus kerja keras untuk kayak mengeluarkan the whole family out of poverty, kayak bahkan sebenarnya nggak poverty banget, cuman mereka memang nggak bisa beli branded bags gitu maksudnya. Jadi akhirnya tadi karena dari Pak Billy cerita, dari Pak Billy punya ini, jadi mikir memang setelah mereka punya all these branded bags pun mereka tetap depressed, mereka tetap banyak kesulitan, mereka tetap banyak dosa-dosa lain yang akhirnya malah jadi terjerat lebih dalam. Iya, jadi di situ saya merasa jadi lebih mengerti the finite about this whole thing gitu. Kesementaraannya dari sin itu gitu. Make sense nggak? Iya. Kalau boleh saya tafsir sedikit yang bagian terakhirnya, ya benar sih, itu deepest satisfaction memang bukan didapatkan dengan itu ya, yang kita ngomong gitu, yang kamu ngomong tadi gitu. Tapi persoalan kita kan ya keluar daripada berhala-berhala itu ya, adalah how to find deeper satisfaction in Christ ya, di dalam Tuhan gitu. Kalau Lukas kan bilangnya celakalah kamu yang kaya, tapi ada terusannya gitu ya. Bukan semua orang kaya pasti celaka, tapi celakalah kamu yang kaya sebab di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu gitu ya. Itu yang celaka itu adalah orang kaya yang meletakkan penghiburan di dalam kekayaannya, itu yang celaka gitu. Karena di dalam kekayaan nggak ada penghiburan sebenarnya gitu. Benar-benar nggak ada gitu. Itu unending ya gitu ya. Keinginan-keinginan itu unending. Bikin orang nggak pernah satisfied gitu. Nggak satisfied ke arah yang ini gitu, ke arah yang kebinasaan ya. Tapi waktu kita mendapatkan Kristus, kita satisfied and yet nggak satisfied juga. Tapi ini nggak satisfied yang holy gitu. Semacam you want more gitu maksudnya ya. Waktu kita mendapatkan Kristus, kita satisfied, tapi nggak statis, nggak berhenti di situ gitu. You want more, you want deeper gitu. In a way ya, tanda kutip nggak satisfied juga. Tapi ini cerita nggak satisfied yang holy. Kalau itu nggak satisfied yang garing gitu maksudnya ya, akhirnya membawa kepada addiction, kecanduan gitu yang nggak ada habis-habisnya gitu. Dan celakanya dosisnya makin lama makin tinggi gitu. Karena dengan dosis yang lama sudah nggak memberikan ya. Dulu segini sudah merasa puas, terus kemudian merasa ternyata nggak puas. Kayaknya saya perlu lebih
dosis lebih tinggi. Akhirnya dosis makin lama makin tinggi. Itu benar-benar unending sih. Pak, menghindari si pembohong itu baikkah? Atau kita mesti memberi pengaruh dia supaya dia nggak jadi tukang bohong gitu, Pak? Maksudnya bicara orang gitu ya. Yang kita menemui orang yang tukang bohong lalu gitu, Pak. Ya kita nggak harus ngelayani sih. Kalau orang bohong terus ya sudah, dia kehilangan our trust gitu kan dalam hal ini. Ya kita bisa tegur kita. Tapi yang kita bahas di sini sebetulnya bukan dari pembohong, tapi dari cerita kebohongan gitu ya yang dihidupi manusia gitu. Lebih bukan dari pembohong, tapi dari narasi kebohongan yang nggak seharusnya itu mendikte kehidupan kita gitu loh. Ya. Lebih ke sana sih sebetulnya. Tapi kalau problemnya dengan pembohong, maksudnya benar-benar pembohong secara individual, ya kita nggak dipanggil untuk dibohongi sih, maksudnya nggak ada panggilan untuk kita untuk dibohongi ya, nggak ada yang mempermuliakan Tuhan dengan kita dibohongi juga kan ya. So, yang nggak usah inilah, nggak usah dikasih porsi lah di dalam kehidupan kita. Kita lebih baik mendengarkan kebenaran kan. Kalau boleh dikaitkan sama ini ya, Filipi ini kan, Filipi yang terkenal itu ya, Filipi 4 ya, ayat 8 ya, saya baca ini ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita itu ada kontennya gitu ya. Kita jangan membiarkan kebohongan yang jadi objek pikiran kita dong ya. Karena itu akan meracuni gitu. Tapi kebenaran harusnya. Baik kebenaran truth ataupun kebenaran keadilan ya. Righteousness. Kebohongan tentang dosa itu kita pikir dosa itu urusan pribadi gitu. Dalam arti ketika orang lain berdosa, misalnya dalam komunitas satu orang berdosa, kita bilang ya udahlah itu urusan orang itu gitu. Itu bukan urusan saya gitu. Apakah ada arti tertentu kita juga ikut bertanggung jawab atas dosa orang tersebut gitu. Mungkin bertanggung jawab dalam arti perlu menegur atau bear them gitu, menanggung mereka gitu atau gimana? Termasuk toleransi dan sebagainya. Iya, gitu. toleransi. Iya, memang sih setiap ini bisa lain-lain ya. Saya percaya tetap ada, bukan dosa ya, bukan kalau kita pakai toleransi dosa sih ya bisa keliru gitu ya. Tapi mentoleransi orang yang berdosa itu ada tempatnya. Tuhan sendiri toleransi sih actually gitu. Kalau Tuhan nggak toleransi, setiap orang berdosa kena geledek, terus kesandung kakinya, keserempet mobil, wah ini nggak kacau ya kayak gini ya. Ya enggak lah gitu. Tuhan juga bisa toleransi gitu. Tuhan bisa menunda penghukuman dan sebagainya. So our God adalah Tuhan yang seperti itu. I think kita juga perlu toleransi juga dalam hal ini. Otherwise kita perfeksionis ya. Jadi kayak polisi yang mau benerin semua gitu ya. Itu kan bukan ini ya, bukan spiritualitas yang benar gitu. Nah on the other hand ya kita ada aspek juga di mana Tuhan meminta kita yang mengoreksi, menegur gitu ya. Kadang bisa jadi tanggung jawab juga kita gitu dan ya sana sih ini apa ya, pengujian sederhana aja lah ya. Nggak mutlak, nggak di dalam tingkat kemutlakan, tapi ini bisa, maksudnya at least di kehidupan saya sih ini seringkali berguna. Maksudnya justru waktu saya kepingin negur, mungkin itu kedagingan gitu ya. Mungkin saya perlu toleransi. Justru saya waktu, jangan saya lah yang negur. Justru mungkin harus negur gitu. Justru waktu kita enggan, reluctant, males, justru mungkin bagian kita gitu. Karena waktu kita menegur, kita tuh menyangkal diri sebenarnya gitu. Whereas di dalam yang pertama tadi ya, saya juga pengen menegur di kayaknya. Justru waktu saya toleransi, saya menyangkal diri gitu kan ya. Jadi yang benar itu yang menyangkal diri gitu. Seringkali yang benar kan yang menyangkal diri gitu. Waktu kita sudah nggak tahan kepingin negur, mungkin kita lebih baik berdoa atau minta tolong orang yang negur dan sebagainya. Atau biarkan itu cool down dulu 3 jam atau gimana ya. Setelah itu baru menegur dan sebagainya. Kan bisa lain dan sebagainya. Ya ada sih, bisa ada tanggung jawab kita. Maksudnya di dalam ya kesalahannya orang lain atau kejatuhannya orang lain, kegagalannya, ya pelanggarannya dan sebagainya. Bisa sebagian itu tanggung jawab kita, indeed benar gitu. Tapi kita nggak bisa mengambil tanggung jawabnya dia yang juga adalah sebagai individu itu tadi ya. Jadi dan sebagian tanggung jawabnya bukan sebagian tanggung jawab. Sebagian yang juga adalah tanggung jawab kita itu tetap adalah
perspektif individu juga kan ya. Ya tetap kan ya ini tanggung jawab individu saya yang termasuk orang lain gitu. Iya, termasuk kehidupan orang lain. Dia sendiri ada bagian yang pasti dia harus bertanggung jawab yang kita nggak bisa masuk ke dalam kehidupannya gitu ya. Di dalam keluarga yang paling dekat pun gitu ya. Ada yang juga tetap bagiannya dia, bukan bagiannya kita gitu. Kita bisa kasih tahu, tapi tetap dia ada tanggung jawab untuk bertobat kan, maksudnya untuk berubah, untuk menerima nasihat itu atau untuk mengeraskan diri itu pilihannya dia di hadapan Tuhan gitu ya dalam hal ini. Saya melihat tantangan di lingkungan saya itu datang dari sin of mungkin belum disebutkan, saya nggak tahu ada atau enggak. Karena saya merasa sin itu kan kedagingan yang bisa dirasakan. Sin of apa tadi? Saya nggak Belum sebut. Oh, Iya. Delayed gratification. Teknik retorik ya. Kan ada rasa kedagingan yang enak ya Pak. Dan selain enak juga mungkin bisa dibilang ada beberapa yang teman saya bisa argue, oh ini beneficial for me. Karena mungkin saya nggak perlu sebut kali ya dosanya, karena saya nggak tahu itu oke atau enggak. Cuman mungkin disebut suatu hal yang, oh scientifically kalau I do this I have release, oh I do this I have dopamine level increase atau dan segala macam yang quote unquote beneficial gitu Pak. Nah mungkin ada juga banyak dosa yang even nggak beneficial tapi sangat nikmat kan ya. Nah jadi mungkin bagaimana kita bisa membedakan kesulitan itu tuh Pak, membedakan antara ketika oh ini sebenarnya lies, kalau ini memang suatu hal yang baik untuk saya, apalagi self help gitu ya, semacam self help. Yeah. Apa Pak Billy? Ya, well, di dunia sendiri juga pasti ada inilah ya, ada teorinya sendiri, penjelasan kenikmatan biologis ini dan itu gitu ya. Kalau kita pakai tradisi Seven Deadly Sins itu kan ada 3. Yang pertama itu namanya sins of desire, which are lust, gluttony, sama apa ini greed ya. Lust, gluttony, and greed gitu. Greed ya berkaitan dengan harta, uang. Kalau gluttony ya berkaitan dengan makanan, minuman. Kalau lust ya berkaitan dengan ini, somehow sexual enjoyment gitu kan dalam hal ini. Pak Yadi pernah bahas ya itu ya, ini apa? Saya percaya ada aspek ini apa? Aspek lies yang kita bisa bicarain di situ. Kalau kita misalnya lihat ini ya, Pak, dari perspektif Alkitab gitu ya, persoalannya di mana gitu? Maksudnya, oke, dunia sendiri bisa ada teori, nah ini healthy lah. Justru kalau kamu takut kamu nggak normal lah dan sebagainya gitu ini. Tapi bukan cuma itu toh, bisa all kind juga bisa dijelasin seperti ini ya. Seperti kayak orang bilang percaya Tuhan itu keberanian gitu. Kalau kamu nggak percaya Tuhan itu keberanian and freedom gitu. Kalau kamu nggak masuk ke freedom itu ya berarti kamu masih terikat. Dunia selalu ada teorinya sendiri sih gitu. Bahwa orang-orang yang percaya itu masih belum enlightened lah dan sebagainya gitu ya. Ini apa yang sungguh-sungguh enlightened itu yang bisa keluar daripada batasan agama apapun, selalu ada teorinya gitu, selalu as usual gitu ya. Tapi ya kita balik ke ini aja, ke kesaksian Alkitab apa gitu. Alkitab bicara tentang lust, bicara tentang greed, bicara tentang gluttony itu apa gitu. Nah, dari situ terus kemudian kita bisa mengembangkan psikologi yang juga menurut Alkitab gitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi dengan jiwa gitu. Kenapa lust itu jadi persoalan gitu misalnya. Apa yang terjadi, apa yang rusak dengan lust itu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab misalnya ya, itu kan siapa? Yang dibunuh Absalom gitu ya. Amnon deh, bener ya. Amnon deh, yang sama Tamar itu ya. Itu kan dia kepingin sekali gitu ya, kepingin sekali. Dan akhirnya dapat gitu kan. Tapi yang menarik di dalam Alkitab itu justru setelah dia mendapatkan Tamar, which is itu kan satisfaction-nya dia gitu, benar-benar dapat gitu. Terus setelah itu dia masuk kepada yang disebut dengan disgust gitu. Disgust itu kan aneh ya, kok satisfaction kok bisa jadi enek, malah jadi enek gitu, gimana ceritanya dong gitu. By the way, prinsip ini juga kita bisa ini sih pakai secara ini ya, secara apa itu, secara general ya. Kalau pelayanan saudara nggak berakhir pada satisfaction, tapi saudara enek gitu ya, kayaknya something wrong loh dengan ini, dengan your ini apa pelayanan gitu ya. Kalau saudara jadi enek gitu, saudara dengerin seminar sampai enek gitu misalnya, ini kayaknya salah deh gitu. Ini nggak seharusnya bikin enek soalnya gitu kan ya. Atau memang benar-benar seminar yang ngenekin ya, nggak tahu lah, itu lain lagi ya kalau kayak gitu. Tapi seharusnya kan nggak seperti itu ya. Nah, saudara lihat di situ di dalam Alkitab dibicarakan tentang lust gitu ya.
Itu yang kayaknya menipu, memberikan satisfaction dengan all the worldly theories ya. Ini bagus lah, jangan menahan keinginanmu, kalau nggak lu tuh stres sendiri, kamu kayak orang yang aneh dan sebagainya, kayak gini aja nggak bisa dan seterusnya. Selalu ada penjelasannya itu. Ya, tapi at the end of the day ya disgust, gitu. Disgust, maksudnya apa ya? Kejijikan gitu ya. Dia jijik terhadap apa ya gitu. For sure dia lebih jijik terhadap nafsunya sendiri daripada jijik terhadap Tamar. Tamar salah apa ya gitu maksudnya. Nggak tepat kalau kita bilang dia jadi jijiknya terhadap Tamar gitu maksudnya. Tamar sih nggak menjijikkan gitu. Tapi dia kok bisa jijik terhadap apa? Ya jijik terhadap ini, his or her own lust ya di dalam hal ini ya. Dan itu bisa dieksplor maksudnya bagian-bagian ini kesaksian Alkitab ya. Yang ya akan bentur gitu dengan ini, dengan apa? Dengan teori dunia gitu. Nah kalau bicara gluttony sih, ya sekarang mungkin bukan teori dunianya bukan makanlah sekenyang-kenyangnya atau apa, kayaknya hampir gak ada kali ya kayak gitu ya. Tapi teori dunianya sekarang justru malah takut makan kali ya. Atau cuma boleh makan ini dan itu dan sebagainya. Nah ini jadi menjadi Taurat baru ya akhirnya jadi aneh aja sih gitu. Tapi dalam Alkitab justru mungkin ya kita boleh makan gitu. Celebration ini apa. Jadi gluttony di dalam hal ini isu ini bukan cuma berkaitan dengan makan terlalu banyak. Tapi jangan-jangan juga makan terlalu sedikit atau terlalu khawatir atau apa gitu ya. Terlalu khawatir gemuk atau apa nggak tahu lah. Ya karena ya teori dunia kan bisa ada aspek hedonis tapi sisi yang lain juga ada severe asceticism yang keliru gitu ya. Ya greed kita tadi sudah sudah singgung tadi ya, more or less. Tapi basically ini sih, lies-nya di dalam pengertian general ini ya, kita bisa lebih mendapatkan satisfaction ya di dalam sesuatu hal yang apa itu ya, yang disconnected daripada Kristus gitu. Ya, that's the lie gitu kan ya. Maksudnya kita bisa mendapatkan kenikmatan di dalam sesuatu hal yang boleh disconnected dari Kristus gitu. Mungkin ya salah satu kitab yang indah menjawab bagian itu adalah Kidung Agung gitu ya. Kidung Agung itu beautiful in many ways. Juga karena itu ya kenikmatan seks itu di-celebrate di sana in a highly theological way gitu. Maksudnya menikmati ciptaan at the fullest ya, benar-benar fullest loh itu ya. Bahasanya kan vulgar ya gitu. Tapi nggak pernah pornografik kan gitu. Bahasanya itu bahasa vulgar without becoming pornographic gitu loh. Pornographic in the sense of ini ya maksudnya manipulatif terus apa itu ya instrumentalizing dan itu loh maksudnya apa itu tubuhnya doang tanpa jiwanya gitu misalnya ini itu kan pornographic gitu dalam hal ini ya gitu. Kidung Agung itu definitely nggak proposing itu gitu. Tapi bahasanya sih bahasa vulgar, dia menikmati semuanya gitu. And yet nggak pernah disconnected daripada ini adalah ciptaannya Tuhan gitu. Yang saya explore ini adalah ciptaannya Tuhan gitu. Saya baca tulisan Bob Sadino Pak ya. Sekolah itu racun. Itu benar atau dusta ya Pak ya? Sekolah apa dulu kali ya? Konteksnya apa ya? Saya nggak ngerti konteksnya. Ya pastinya sekolah yang pada umumnya lah, bukan sekolah yang negatif gitu. Iya, terus kenapa racun ya maksudnya? Iya makanya saya juga bingung tuh. Loh tanya kok saya? Saya bukan yang keluarin kalimat itu. Enggak maksud aku tuh Pak Billy mau tanggapin nggak tuh saya nggak ngerti pendapat dia? konteksnya. Maksudnya di dalam ini kan saya assume bukan orang goblok ya yang tulis kalimat kayak gini gitu. Meskipun orang pintar juga nggak selalu benar sih memang gitu ya. Tapi saya mau tahu konteksnya itu apa ya, kenapa dia bilang kalimat itu gitu loh. Ada kadang-kadang kan judul-judul itu bisa provokatif ya, clickbait atau apa, untuk padahal di dalamnya ada sesuatu yang sebetulnya ada certain hikmah atau apa. Misalnya kalau sekolah itu racun dikaitkan di dalam pengertian ya, sekolah bisa membuat orang itu jadi textbook, nggak kreatif, nggak berani berpikir sendiri. Ya bisa ada poinnya lah di dalam hal itu ya. Tapi kalau di dalam pengertian sekolah itu racun ya, saudara bisa apa yang benar itu ini otodidak atau wait. Kayaknya nggak semua orang bisa otodidak juga kali ya gitu. Orang itu perlu certain orang dan nggak sedikit yang perlu pendidikan melalui orang lain ya gitu. Kalau di dalam pengertian itu ya nggak agreeable kayaknya sih. Nggak tahu yang mana konteksnya gitu kan tergantung dia
konteksnya kemana. Maksudnya kita nggak bisa menilai satu kalimat 3 kata kayak gitu ya. Dia kan nggak cuma ngomong kalimat, ini kan bukan Facebook status kali ya, saya assume gitu. Tapi ada halaman-halaman yang menjelaskan tentang itu gitu loh. Itu apa yang dijelasin itu yang nggak tahu gitu. Ada yang tahu nggak sih ini penulis ini? Itu Pak, mengenai ekonomi Pak. Oh. Jadi dibilang anak-anak nggak usah sekolah terlalu yang dalam sekali. Jadi kadang-kadang kebanyakan teori nanti prakteknya pada saat kerjakan nol gitu. Oh, ya maksudnya inilah ke arah street smart dan sebagainya gitu. Sekolah bisa kurang di dalam mengajarkan street smart, etc. Kalau cuma teori, wah di teologi pun juga bisa ada kayak gini lah, orang yang belajar di library terus kemudian nggak tentu bisa mengintegrasikan di dalam pelayanan dan sebagainya gitu kan ya. If that's the case, ya. Ya di dalam hal ini racun di dalam pengertian terbatas gitu kali ya, lebih proporsional pakai istilah itu gitu. Terbatas dan masih perlu dilengkapi gitu. Kita juga nggak bisa ngomong gini kan saya, dunia teologi akademik itu racun gitu ya, kayaknya gimana gitu. Ya nggak tentu racun sih, tapi bahwa itu terbatas dan masih harus dikaitkan lagi dengan kebutuhan pastoral gereja dan sebagainya, ya itu benar gitu. Orang belajar teori ekonomi, ya dia bisa ini juga. Ya ada keterbatasan, mesti tahu di lapangannya seperti apa. Yang berubah-berubah terus itu. Ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami juga untuk bisa menghidupinya, aplikasikannya dalam keseharian kami. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.